Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis remaja miskin yang bernama Yiyao. Karena kemiskinannya, dia dipandang sebelah mata oleh orang di sekitarnya. Terlebih lagi pekerjaan ibunya yang sebagai tukang pijat plus-plus. Di suatu pagi, Yiyao mengeluh pada ibunya tentang kondisi tubuhnya yang sakit. Namun keluhan dari Yiyao tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh ibunya itu. Sementara di sisi lain, Yiyao ini memiliki seorang tetangga yang baik sekaligus sahabatnya bernama Qiming. Qiming adalah orang yang sangat peduli dan perhatian dengan keadaan Yiyao. Sepulang sekolah, terlihat Yiyao pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menyimpulkan bahwa Yiyao mengidap penyakit seks menular. Mendengar hal itu, Yiyao sangat terkejut karena dia tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun. Setelah itu, dokter meminta Yiyao didampingi orang tuanya saat akan pemeriksaan selanjutnya. Dokter juga memberitahu biaya untuk penyembuhannya sangat mahal. Yiyao pun sedih dan pergi keluar ruangan sambil menangis. Ketika di dalam lift, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang kebingungan melihat dia menangis. Laki-laki itu pun menanyakan kepada Yiyao. Namun Yiyao hanya menangis. Sesampainya di rumah, Yiyao merahasiakan penyakitnya itu pada ibunya. Dia hanya mengatakan sedang tidak enak badan karena mengingat keluarganya yang miskin. Esok harinya terlihat Yiyao telat masuk kelas dengan beralasan bahwa dia sedang sakit perut. Singkat cerita, jam istirahat tiba. Qiming dihampiri oleh teman sekelasnya yang bernama Xiaomi. Xiaomi berniat mengajak Qiming pergi karaokean nanti malam. Awalnya Qiming menolak ajakan itu. Namun karena Xiaomi bersikeras mengajaknya, akhirnya Qiming bersedia menerima ajakan itu. Malam harinya ketika Qiming akan pergi karaoke dengan Xiaomi, dia terlebih dahulu menyapa Yiyao di rumahnya. Namun tiba-tiba Yiyao terjatuh lalu pingsan dengan wajah yang pucat pasi. Saat terbangun, Yiyao tersadar bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit. Menyadari mahalnya biaya rumah sakit, Yiyao memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Melihat kegelisahan Yiyao, Qiming meminta Yiyao untuk tetap beristirahat dan tidak perlu memikirkan biaya rumah sakit. Sementara di sisi lain, Xiaomi sangat marah dan kecewa karena Qiming tidak datang menemuinya. Keesokan harinya saat di sekolah terlihat Xiaomi sedang menanyakan tentang keadaan Yiyao. Namun tak lama kemudian, Qiming datang ke kelas dan terlihat sangat perhatian pada Yiyao. Hal itu membuat Xiaomi menjadi kesal dan cemburu pada Yiyao. Karena kesalnya, Xiaomi pun membuntuti Yiyao setelah pulang sekolah. Ternyata, Yiyao pergi ke sebuah klinik kecil untuk membeli obat murah untuk penyakitnya itu. Namun dari sinilah penderitaan Yiyao dimulai. Xiaomi yang sudah tahu rahasia penyakit Yiyao itu lalu menyebarkannya kepada teman lainnya. Dan tak butuh waktu lama, berita itu langsung menyebar hingga satu sekolah. Mereka juga mengaitkan penyakit Yiyao dengan pekerjaan ibunya yang seorang tukang pijat plus-plus. Semenjak saat itu, kehidupan Yiyao mulai dipenuhi dengan penderitaan. Dimulai dari bulian bahkan sampai diremehkan dan dijauhi oleh anak-anak lainnya dengan alasan takut tertular penyakitnya. Semua penderitaan yang Yiyao dapatkan akibat dari Xiaomi yang menyebar rahasia penyakit Yiyao karena cemburu terhadap perhatian Qiming pada Yiyao. Singkat cerita, terlihat Yiyao sedang merenungi penderitaan yang ia alami saat ini. Dan ketika tersadar, ternyata tas miliknya sudah berada di tengah sebuah kolam. Saat dia akan mengambil tas tersebut, tiba-tiba ada seorang cowok yang menariknya. Cowok itu mengira Yiyao akan bunuh diri. Cowok yang bernama Shenxi ini mengatakan bahwa dia sudah menyelamatkan nyawa Yiyao. Namun Yiyao sudah mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk melakukan bunuh diri. Ternyata mereka berdua ini sebelumnya juga pernah bertemu di rumah sakit. Tepatnya saat Yiyao menangis di dalam lift. Waktu itu Shenxi ke rumah sakit untuk menjenguk adiknya bernama Shenxiang. Dari kejadian itu, Shenxi mulai tertarik dan menaruh perhatian pada Yiyao. Dan sebelum Yiyao pergi meninggalkannya, dia mengajak Yiyao untuk bolos sekolah dan bertemu di suatu tempat. Keesokannya saat mereka bertemu kembali, Shenxi ingin menghibur Yiyao untuk menghilangkan kesedihannya.
Sensi yang selalu ingin dekat dengannya sontak membuat Yiyao menjadi bingung karena Sensi tidak menghindarinya seperti siswa yang lain. Ternyata Sensi ini tidak terlalu memikirkan gosip yang melanda Yiyao. Dia juga mengatakan bahwa terkadang virus AIDS tidak hanya menular lewat hubungan seks saja, tetapi bisa menular karena hal lain juga. Perkataan Sensi ini rupanya membuat Yiyao menjadi lebih kuat untuk melawan setiap orang yang membulinya. Dan alasan lainnya yang membuat Yiyao menjadi adalah karena Sensi diam-diam juga membantunya. Suatu hari waktu di kantin terlihat ada seorang siswa yang menghindar dan menjaga jarak dari Yiyao. Akibat hal itu membuat makanan yang ia bawa tumpah ke bajunya. Dan dengan arogannya siswa tersebut langsung menyalahkan Yiyao atas kejadian itu. Dia mengatakan orang penyakitan seperti Yiyao harus lebih berhati-hati saat berjalan. Mendengar hinaan tersebut, Yiyao melawan balik dengan menyemprotkan air kepadanya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Qiming datang dan menghentikan Yiyao. Qiming mengira bahwa Yiyao sekarang menjadi siswi pembuat onar karena hasutan dari Sensi. Qiming pun segera menghampiri Sensi lalu kemudian terjadi adu mulut di antara mereka. Sampai akhirnya malah Sensi yang dapat hukuman dari sekolah, padahal dia berniat membantu Yiyao dari pembulian. Suatu hari sekolah Yiyao membuat acara untuk mengadakan kunjungan wisata. Yiyao yang sudah di dalam bus tiba-tiba keluar untuk pergi ke toilet sebentar. Melihat hal itu, Xiaomi kembali berulah dengan mengatakan bahwa semua murid di kelasnya sudah berada di dalam bis. Karena ulah Xiaomi itu membuat Yiyao dan tas yang dibawanya tertinggal dalam rombongan bis kelasnya. Namun Sensi yang menyadarinya segera meminta kepada rombongan bis kelasnya untuk menunda sebentar keberangkatannya. Dan pada akhirnya, Yiyao pergi ke tempat wisata itu bersama rombongan kelas Sensi. Sesampainya di tempat tujuan, Yiyao melihat Qiming tengah bersama dengan Shengxiang, adik dari Sensi. Di sini terlihat nampak ekspresi cemburu Yiyao pada Qiming yang tengah dekat dengan Shengxiang. Yiyao pun tidak bisa melepas jauh pandangannya pada kedekatan Qiming dan Shengxiang. Namun Sensi selalu ada di dekatnya dan menghibur Yiyao dari kesedihannya meskipun Yiyao terus mengacuhkannya. Ketika hendak pulang, Yiyao melihat bahwa uang yang ada di dompet di dalam tasnya telah hilang. Yiyao pun lekas menanyakan pada Xiaomi tentang uang tersebut karena hanya Xiaomi yang selalu mengganggunya. Dan dengan angkuhnya Xiaomi menyodorkan sebuah kresek yang berisi banyak makanan yang rupanya dibeli dengan menggunakan uang Yiyao tersebut. Mengetahui hal itu, Yiyao menjadi kehilangan kendali dan langsung menyerang Xiaomi. Ternyata uang Yiyao tersebut akan digunakan untuk berobat, jadi itu sebabnya Yiyao sangat marah pada Xiaomi. Tak lama kemudian Qiming datang dan melerai perkelahian itu. Tanpa tahu awal mula permasalahannya, Qiming langsung menyalahkan Yiyao tentang perkelahian itu yang membuat Yiyao sakit hati. Akhirnya, Yiyao meluapkan segala keresahannya pada kehidupan Qiming dan keluarganya yang hidup bahagia. Dan setelah mengatakan semuanya, Yiyao meminta pada Qiming untuk menjauh dari kehidupannya. Karena Yiyao sangat kecewa orang terdekatnya malah tidak percaya padanya. Sesampainya di rumah terlihat Yiyao sedang membongkar lemari ibunya untuk mencari uang karena penyakitnya harus segera diobati. Namun tak disangka ia menemukan sebuah amplop dengan tulisan uang tabungan untuk kuliah Yiyao. Yiyao pun merenungi perjuangan ibunya itu. Tak lama kemudian ibunya pulang dan langsung memarahi Yiyao. Ternyata pihak sekolah Yiyao telah memberitahukan tentang semua penyakit yang diderita anaknya itu. Yiyao pun segera menceritakan bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun dan hanya mandi menggunakan handuk di rumahnya. Mendengar ucapan Yiyao yang seperti itu, ibunya menyadari sesuatu karena salah satu pelanggannya ada yang sering mandi di rumahnya menggunakan handuk milik Yiyao. Karena merasa bersalah, akhirnya ibunya segera membawa Yiyao ke rumah sakit. Pada momen ini, Yiyao merasa ketulusan dari ibunya yang sangat menyayanginya. Yiyao mulai melepaskan beban yang ada di hatinya dan menjadi orang yang bersyukur. Suatu hari, Yiyao tak sengaja melihat Xiaomi yang sedang dirundung dan dibuli oleh siswa lainnya.
Mengetahui hal itu, Xiaomi meminta Yiyao untuk merahasiakan kejadian ini pada orang lain. Xiaomi pun membujuk Yiyao bahwa dia akan memberi uang pada Yiyao supaya merahasiakannya. Namun Yiyao menolak keinginan Xiaomi itu dan lekas pergi meninggalkannya. Sesaat sebelum Yiyao pergi, Xiaomi mengancam bahwa dia akan membunuhnya karena hal ini. Keesokan harinya terlihat Yiyao dan Shenxi sedang menghabiskan waktu bersama-sama sambil berbincang-bincang. Di sisi lain, Xiaomi yang sudah memiliki rencana jahat, ia berpura-pura sebagai Yiyao dan mengirim pesan pada Shenxiang untuk menemuinya di belakang sekolah. Sesampainya di tujuan, Shenxiang merasa aneh dan curiga karena tempat mereka bertemu adalah sebuah gudang terbengkalai. Ia pun segera menelepon Shenxi, namun sayangnya baterai HP Shenxi lowbat, yang kala itu sedang bermain dengan Yiyao. Shenxiang yang merasa curiga tiba-tiba didatangi beberapa orang misterius yang mendekatinya. Dia pun segera berlari menuju ke dalam gudang terbengkalai itu. Tanpa disadari, Shenxiang sudah berada di lantai atas gedung tersebut dan membuatnya terpojok. Saat menghindari orang-orang misterius itu, tanpa disangka, Shenxiang terjatuh dari atas hingga akhirnya dia pun meninggal. Ternyata orang-orang misterius itu adalah suruhan Xiaomi untuk mengerjai Yiyao, namun malah menyebabkan kematian bagi Shenxiang. Akibat kejadian itu, semua orang mulai menyalahkan Yiyao atas kematian Shenxiang. Sebabnya karena pesan terakhir yang didapatkan oleh Shenxiang adalah dari Yiyao. Padahal sebenarnya itu jebakan Xiaomi. Yiyao pun mencoba meyakinkan orang-orang terdekatnya bahwa bukan dia yang melakukannya. Namun tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya dan membuatnya depresi. Bahkan sekarang bukan hanya dibully, kini Yiyao dianggap sebagai pembunuh Shenxiang yang membuatnya depresi. Karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya, Yiyao berniat untuk melakukan bunuh diri. Namun rencana Yiyao malah menjadi perhatian dan tontonan siswa di sekolahnya. Dan ironisnya kebanyakan dari mereka malah merundung Yiyao dan menyuruhnya untuk melompat ke sungai. Karena mereka berpikir bahwa Yiyao hanya ingin mendapatkan perhatian saja. Sesaat sebelum melompat, Yiyao meluapkan kekesalannya dan mengungkapkan perasaannya pada semua orang. Dia mengatakan bahwa semua orang menutup mata saat melihat Yiyao menderita dan malah tertawa ketika dia dibuli dan dirundung oleh yang lainnya. Yiyao sangat kecewa pada semua orang karena tidak ada yang mempercayainya bahwa bukan dia yang melakukannya. Justru semua orang malah menganggap dia sebagai pembunuh Shenxiang, padahal Yiyao pun tidak tahu siapa yang melakukannya itu. Setelah mengungkapkan kekesalan dan semua perasaannya itu, dia langsung berlari dan benar-benar melompat ke sungai untuk melakukan bunuh diri. Shenxi yang melihatnya segera berlari mengejar Yiyao dan berusaha untuk menyelamatkannya. Shenxi pun langsung menyelam ke sungai untuk menarik Yiyao yang sudah tenggelam. Namun sayangnya saat sudah berhasil dibawa ke daratan, Yiyao sudah tidak bernapas. Shenxi pun sangat menyesal karena ia terlambat menyelamatkan Yiyao dan tidak membantunya saat Yiyao menderita dengan tuduhan pembunuhan tersebut. Singkat cerita, Xiaomi yang merupakan penyebab kematian Shenxiang terlihat sudah diamankan pihak polisi. Dia pun menangis menyesali perbuatannya itu, serta penyesalan Qiming pada kematian Yiyao. Kemudian ibu Yiyao yang memilih berhenti dari pekerjaannya dan menjual seluruh barang-barangnya. Di sisi lain, Shenxi sedang berada di sekolah barunya karena dia memutuskan pindah dari sekolah lamanya. Karena dia selalu teringat dengan adiknya dan Yiyao. Di scene akhir kita diperlihatkan ternyata Yiyao belum meninggal. Dia berhasil selamat saat akan melakukan bunuh diri. Kini Yiyao sedang merenungi kehidupannya yang selama ini penuh derita. Singkat cerita terlihat Yiyao sedang bersama dengan Shenxi melepas kerinduan. Di sini Shenxi mengatakan bahwa Yiyao harus kembali kuat dan dia berjanji akan terus menjaga Yiyao di sisinya. Semoga kita selalu bisa menjaga orang-orang yang kita sayangi sebelum penyesalan yang datang. Cerita pun selesai.